17 ini. Di sini dikatakan gedung tinggi 8 lantai ke atas satu titik setiap 300 meter persegi. Ya. Saya pernah dulu sebelum ada SNI kita ada panduan dari Perda DKI, dia mengatakan dalam radius 25 meter mesti ada satu titik swell test. Tapi sekarang karena ada SNI bisa diikuti, ini 300 meter persegi. Nanti kalau 10 kali 30 ya, atau akar 300 berapa ya? Jadi ini lantainya dihitung layer semua total. Lantai dasar, Dasarnya. lantai dasar, ya. Jadi sini ada batasan-batasannya, ya. Ini jarak 10 meter sampai 30 meter, maka itu di Perda DKI itu 25 meter diambil, ya. Minimum 3 titik, ya. Nanti kenapa minimum 3 titik? Jangan SPT 3 titik, ya. Pasti mahal sekali. Kalau saja 3 titik nggak apa-apa, ya. Jadi minimum 3 titik. Kita akan meng-cross check, ya. Belum tentu jarak 5 meter itu selalu sama, ya. Karena ada tanah, ya. Ini bahkan diminta ditambah lagi ada yang anomali lapisan tanah. Nanti saya pernah jumpai, nanti saya beri contoh. Saya kasihkan contohnya nih, anomali lapisan tanah ini, ya. Pada umumnya selisih nggak jauh. Sini jarak 10 meter lagi hampir sama. Selisih hanya berapa puluh senti aja letak tanah kerasnya. Tapi yang anomali itu luar biasa selisihnya. Jadi ada tanah, ini catatan semua nih anomali ini, ya. Nah, ini gedung 4 lantai ada ketentuannya. Ini semua lihat di SNI, ya. Saya ingin tunjukkan yang anomali ini. Ini kalau nggak salah di Renang ini, di kampung Arman siapa tadi? Nah ini masih ada, ya, untuk terowongan bagi SNI, ya. Kemudian basement, jembatan, ini ada ketentuan-ketentuannya. Nah ini dia, ya. Ini lahannya kecil, bangunan cuma 2 lantai. Ya, salah dengar ini. Dia minta sonde 3 titik, ini kita ambil. Maka itu nggak cukup 1 titik atau 2 titik, 3 titik kita ambil. Kalau kita lihat di permukaan tanah, yang arsir ini belakangan saya arsir, nggak ada bedanya tanah itu. Begitu lihat ya sama aja. Orang jarak ini kalau gedung di katakan 20 meter, ini paling 10 meter ini. Nggak saja nih. 10 meter ya nggak jauh lah ya. Ya. Ternyata S1 dengan S3 ini sama karakternya. S2 berbedanya luar biasa. Timbul pertanyaannya, ketika sonde di lapangan ini ada berbeda. Maka itu kita tanya, itu banyak yang nggak tahu. Ada penduduk setempat yang agak tua, Pak, dulunya jurang ini ditimbun katanya. Oh, rupanya seperti itu gitu. Karena data sonde kenapa ya? Jarak 10 meter berbedanya luar biasa. Itu salah satu sebab anomali itu. Walaupun banyak sebab yang lain, kalau tanah kerasnya berbentuk lereng, ya coba di sana di Ngarai kalau ada di timbun itu beda-beda nanti. Ya. Nah, ini ketika kita sondir, ini S1 dengan S3-nya, S2-nya ini. Ini udah ketemu, kalau kita butuh QC berapa, QC 40 lah yang saya ambil. Saya butuh QC 40, ini di 2 meter 20. Di sini kalau saya butuh QC 40 cuma 1 meter 62. Nah, yang ini di 6 meter 35, baru ketemu. Jadi dari data ketika sondir aja kita terkejut. Kenapa jarak dekat di permukaan kayak gini lah, lapangan kan nggak ada perbedaan kok, semuanya sama aja. Jadi kenapa kok bisa terjadi perbedaan yang sangat signifikan? Makanya kita cari tahu. Ya. Jadi hal seperti ini bisa terjadi, maka itu jumlah titik itu di SNI dikatakan minimal 3 titik. Jadi bukan 3 titik, minimal. Ya. Tapi kami dengan Pak Guru masuk di titik ya. Yang berapa?
Ya dari pagi. Lagi dua. Cuma 2, minimal 3. Itulah namanya praktek dengan teori. Tapi ini masuk akal, ya. Masuk akal kita titik. Nah, jadi ini dari cerita masyarakat itu dapat kita simpulkan seperti ini. Jadi, dulunya ini Duran bekas sana timbul. Jadi kayaknya yang tadi pagi itu Pak Umar itu ke sebelah sana lebih dalam, 5 meter juga nggak ada apa-apa. Jadi kayaknya memang jurangnya agak dalam di timbun juga ya. Seperti itu jadi. Nah, apa makanya itu hati-hati kalau di masyarakat, apa yang sondir banyak-banyak, satu titik aja kan cukup kan ya. Selalu seperti itu. Kalau tanahnya flat ya, 3 titiknya sama. Tapi setidaknya bukan membuang-buang biaya, membuktikan bahwa tanah itu flat. Rupanya ini sama. Oke lah, desain fondasi. Kalau ini desain fondasinya beda nih. Ini bisa di sini, yang satu lagi di bawah fondasinya. Kita nggak bisa membuat fondasi yang di atas sana timbun. Jadi masalah. Terjadi differential settlement, perbedaan penurunan, itu sangat berbahaya. Nah, ini SNI juga mengambil dari ini ISSMFE ini yang 1988. Jadi saya cari ini hampir sama atau dikatakan sama dengan SNI. Ya, berat palunya 63,5 kg, tinggi jatuhnya yang tadi ada yang 762 ya. Nah, yang di ISSMFE ini 1988 ini 760. Jadi SNI mengikuti yang ini. Jadi kalau ditanya acuan SNI mana? Ini karena ini sudah tahun 1988. Ya, SNI kan masih baru 2017. SNI mengacu ke sini. Ini juga 300 mili bukan 305. Tadi ada referensi lain yang 305. Berbeda referensi, dia berbeda sedikit. Jadi SNI hanya mengacu ke sini. Ya. Nah ini yang manual tadi. Ya, ini nggak tahu di STTP ini kalau mau diadakan yang berat orang menariknya ini 63 kilo. Ya. Kalau manualnya tidak mahal Bu Tuti. Satu set saya beli manual tidak dipakai beberapa juta aja, murah nih Pak. Cuma ketika kita mau pakai, tripod kita pakai, nggak sanggup menarik. Ini mesti dipilih yang apa? Yang ototnya besar-besar, ya, kuat-kuat. Nah, itu bisa kalau dilatih. Nah, ini sesuai SNI yang tadi itu ya. Ini 2008 ya. Ya, 2008 ini 1988. Tadi bukan 2017 ya, dari 2008. Ini SNI-nya ya. Ya. Oke, ini pengujian penetrasi SPT. Mungkin pengulangannya nih. Ya. Hal yang perlu diperhatikan, peralatan harus lengkap dan apa nih? Baik pakai ya, bisa kecil. Pengujian dilakukan dalam lubang bor. Jadi di bor, kemudian diadakan pengujian. Interval 1,5 sampai 2 meter itu pertanyaan tadi di SNI. Ya, ini dia 1,5 sampai 2. Tapi bahkan ada yang minta 1 meter. Ya, ketika dia mau lanjut fondasi di sana, dia minta 1 meter. Terus, nah, yang ini dia, yang saya katakan 4 meter ini, ya, untuk lapisan tanah tidak seragam, pada kedalaman 4 meter lapisan tanah seragam. Kalau benar kita yakin ini dibor, sampelnya dari sampel kita lihat ini memang seragam. Kan tanah itu bisa diuji, ya, kekerasannya sekian. Kalau bisa kita tekan dengan jempol jari, kemudian dengan telunjuk ada itu kayaknya saya lupa sajikan. Ada itu termasuk tanah keras, tanah sedang, tanah lunak ada. Ya. Kalau setelah diuji dengan manual bahwa ini karakternya memang sama,
menurut SCP boleh ya 4 meter atau tanah rawa tadi, rawa semua 4 meter itu boleh menurut SCP. Cuma kalau dalam prakteknya kan tergantung kontrak. Kalau kontrak 2 meter ya 2 meter aja lah. Mau seragam mau tidak seragam udah ya. Terus apa yang berbeda lagi? Ini contoh tanah tidak asli diambil. Jadi yang ditabung belah itu yang tidak asli ya. Yang di stop sampel ya. Yang unstop sampel itu beda. Nanti ada tabung khusus, ada dratnya dipasang, kemudian ditekan, diambil, tidak terganggu. Jadi tabung itu setelah dikeluarkan diisolasi sama lilin ya, dibakar, lilin itu dibawa ke labor. Itu kadar airnya tetap, itu tidak terganggu. Itu yang undistop sampel. Tapi yang kalau yang ditabung belah itu yang di-stop sampel, tanah terganggu. Terus sebelum kemudian dilakukan dasar bor harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Jika ada air tanah harus dicatat ketinggian air tanahnya berapa. Kemudian pipa pada jalur palu harus berdiri tegak. Nah ini sulit kan di lapangan ya. Begitu ditarik hammernya dia merek. Itu salah satunya kesulitan ya, kesulitan melakukan tes SPT. Harusnya dia jatuhnya bebas, bahkan pengarahannya itu lurus ya. Ini formulirnya. Oke, kita lihat. Nah ini catatan tadi ya, dalam negara yang menggunakan sistem metrik termasuk Indonesia metrik, dia menggunakan penetrasi hingga 450 atau 3 kali 150 mili yang seperti kita lakukan. Nah, bukan 457,2. Kemudian tinggi jatuh digunakan 760, bukan 762. Jadi kita lakukan yang sesuai SNI itu ya, 450 dengan 760. Nah, ini contoh ngebor kemudian dibersihkan wash. Ini sumur bor, wash boring ya. Ada yang tidak dengan wash boring juga ya, yang dengan bor kering, tapi pada umumnya ya wash boring ya. Kalau bor kering itu mesinnya besar ya. Kayaknya cukup loh. Kita sampai untuk jembatan juga uji SPT dengan bor boring. Tapi ini bukan yang terbaik, tapi cukup ya dengan wash boring. Kemudian ini masih sama yang tadi ya, catatan yang tadi juga ya. Oke, sama. Prosedur kemudian sama. Ini ulang mencatat sudah jelaskan tadi ya, ulangi ini 15 cm. Ini tinggi jatuh malah 75, ini sudah 76, tapi yang 76 ya. Ini N ulang kedua, ketiga, N2, N3, oke ini sudah. Ini di sini ya pukulan dihitung N2 plus N3. Nilai N1 tidak diperhitungkan karena masih kotor bekas pengeboran. Dan bukan karena itu aja, karena penetrasi juga 30 cm. Kalau diperhitungkan jadi 45 cm. Ya. Jadi yang N1 itu biar mantap dulu kedudukannya. Tetap dicatat tapi tidak dihitung. Nilai N lebih 50 pukulan dan 3 pengujian. Nah ini ada 50 kan? Di teori kita 60 ya. Biar lebih puas ya. Mungkin dihentikan itu alasannya tadi, kalau dihantam terus ya split point-nya rusak dan buang-buang waktu gitu. Karena udah tanah keras, sangat keras. Kalau tanah keras itu butuh kita kan nggak perlu menghitung lagi settlement. Kalau sudah end bearing pile sudah. Kalau kita mendesain tiang kan ada 2, friction pile dan end bearing pile atau point bearing pile. Ya udah sampai tanah keras. Kalau yang friction pile itu rumit, hitung dulu settlementnya. Settlement tiang tunggal atau settlement group pile. Rumit sekali perhitungannya.
Ini tadi di pembukaan sudah saya sampaikan kesukaran mereproduksi nilai SPT. Yang tadi saya bandingkan sama sondir, kalau sondir kita sondir ulang, kemungkinan hasilnya hampir sama. Tapi kalau SPT sulit mendapat nilai yang sama. Itu dikatakan reproduksi kesulitannya. Variasi peralatan yang digunakan. Nanti kita lihat ini. Peralatan jatuh yang jatuh bebas, ada yang jatuhnya juga tidak bebas, tapi itu ada besar energi yang berbeda-beda. Nanti di slide berikutnya ada. Karena SPT ada SPT yang dari Jepang ada, KRT ada, terus Jerman atau apa nanti ada. Tapi semuanya ke metode pelaksanaannya, ya, dan jenis hammer yang dia gunakan. Itu energinya akan berbeda-beda. Ya, maka itu kalau kita menggunakan peralatan yang N-nya bukan standarisasinya 60, yang bukan 60, kita harus standarisasi dulu, baru kita gunakan untuk perencanaan. Jadi NSPT dengan alat apapun di lapangan itu baru NSPT lapangan, bukan NSPT desain, bukan NSPT rencana. Variasi tinggi jatuh ini sudah disaksikan bersama-sama, tidak tepat 760. Ya. Gesekan antara palu dan pendukung dengan batang pengarah. Ya, kalau semakin miring gesekannya semakin besar. Ini. Tabung belah pun harus dicek, sudah awas belum, bengkok atau rusak. Kegagalan menempatkan tabung belah pada tanah yang tidak terganggu. Ya, mana tahu ini yang karena pengeboran banyak tanah yang rusak, sehingga masih kita mempenetrasi di tanah yang rusak itu. Ya. Ini harus sudah ini pun merupakan kesulitan, kesukaran di sini dikatakan. Ya. Karena ini kan dari pengalaman peneliti juga, ya, orang sudah lama melaksanakan, maka muncullah kesimpulan seperti ini. Ya. Dan lubang bor yang tidak bersih, pengaruh muka air tanah, ini juga ada pengaruh terhadap penetrasi air tanah itu. Ada kerikil pada tabung SPT, tabung belah SPT, ini juga berpengaruh, pengeboran tidak baik, efek tekanan tanah. Ya. Jadi banyak faktor, ya. Ya. Oh, ini ada video kedalaman 22 meter, NSPT-nya N1, 4, 5, dan 6, bacanya 11. Coba kita lihat videonya. Ini agak silau, ya. Ada suaranya bagaimana? Ada speaker nggak, ya? Itu ada hitungannya. Full. Atau speakernya ini tidak kelihatan, ya, paling rekaman. Ini dia hitung 1, 2, 3, 4 sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk 15 cm sudah habis. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tambah 6, 11 itu. Itu mah rame banget, Pak, ya. Itu ramai itu. Teriak-teriak. Belum jadi videonya. Karena STTP butuh ruang khusus. Iya, nanti lah. Ya, dibutuhkan nantinya. Ruang khusus ya, Pak, ya. Nah, kayak kemarin saya persentase tim profesi ambil itu butuh tinggi, audionya berapa persen? Di sini aja, bagus audionya. Ya. Jadi itu kan buat STTP kan. Iya, Pak. Sponsor juga, Pak. Ya, ini peralatan-peralatannya. Ya. Ya, karena cahaya nggak begitu jelas. Ya. Ini tinggi jatuhnya di sini 30 inci. Ya. Nampak ini, yang saya tunjuk ini kabur. Di fotonya jadi kabur ini. Nanti video yang kemarin kan kita upload di YouTube, Pak. Iya. Nanti kita share aja. Bagus tuh. Lebih semangat kan, mereka kan tidak rame kan. Tergantung Bisa. bisa. Nanti suaranya tambah keras aja. Ini yang pancang tadi, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa NSPT yang kita dapat di lapangan namanya NSPT lapangan.
bukan NSPT desain. Koreksinya banyak, di SNI juga nanti lebih panjang lagi, tapi saya ambil yang agak simpel untuk dipahami mahasiswa. Kalau ambil yang baru pertama kuliah, ambil yang rumit hitungannya, tentu agak sulit lah. Ini yang penting gampang dicerna dulu, ya, gampang dicerna dulu. Kalau saya ngajar di pasca sarjana dulu sudah ambil SNI, ya. Tapi ini biar dipahami bahwa kita mengetahui bahwa NSPT lapangan bukan NSPT desain. Itu dulu. Salah satu koreksi yang saya ambil hari ini adalah koreksi di sini dia beri nama alfa, beta, gamma, ya. Di alfa itu apa, beta itu apa, gamma itu apa. Jadi koreksi alfanya, nah di sini bahwa batang panjang, ya, ini diameternya, ya, oh, ini baru standar belum koreksi nanti dibuat. Ini ada standarnya. Jadi mesti batang panjang itu, ya, beratnya ada. Apakah memenuhi berat standar itu? Jadi alat batang panjang yang digunakan memenuhi standar yang ada. Kalau tidak, dikatakan tidak memenuhi syarat. Oh, ini kalau ada speakernya boleh yang tadi itu. Yang ini, ya. Boleh lagi, 1, 2, 3. Ya, walaupun tidak begitu jelas, tapi ini persis seperti yang kita hitung kemarin. Ini yang kita tandai 15 cm. Sebelum ke sini tadi karena saya sudah cerita masalah NSPT lapangan dengan NSPT desain, ya. Belum, ini jenis tanah nanti kita bahas. Standarisasi, ini teoritisnya agak mendetail karena standarisasi menurut Sheet dan kawan-kawan, menurut Boles, ya, yang kita gunakan standarisasi yang 60 nanti di sini, ya. Nah, ini koreksi alfa beta gamma yang tadi saya sebut, ya. Ini panjangnya kita kan 3 meter. 3 meter. Rupanya ini variabel sekali, ada yang lebih dari 10. Ini yang koreksi alfa. Kalau panjangnya lebih dari 10 batang panjang, tidak ada koreksi lagi karena alfanya sama dengan 1. Berarti sekarang kalau panjang 3 sampai 4, koreksinya 0,75. Jadi NSPT itu dapat kita bayangkan hanya 75%-nya menurut koreksi alfa, ya. Kalau 60 ke atas biasa bersama saja, ya. Karena dia udah 100 berapa dikoreksi juga itu aja, ya. Kecuali ketika kita mendesain friction file ada pengaruhnya. Kalau dia 30 dikoreksi lagi ini hanya 75%, ya. Kemudian koreksi beta. Ini SPT tanpa pelapis, SPT dengan pelapis. Nanti kita akan bahas, ya. SPT tanpa pelapis 1, SPT dengan pelapis 1,2. Yang mudah dipahami ini dulu. Koreksi lubang bor. Standarnya ini 150 nih, 1,05, malah ke atas kalinya. Jadi nilai SPT itu bisa menjadi naik, lebih tinggi. SPT desain dibandingkan SPT lapangan. Nah, kalau 65 sampai 115 mili dia 1, 200 yang dia pakai 1,15. Lubang bor semakin besar, itu faktornya semakin tinggi. Kemudian jadi pertanyaan, apa itu SPT tanpa pelapis dengan SPT dengan pelapis? Itu jadi pertanyaan. Ini sempat cukup lama ketika saya mengajar di pasca sarjana. Ini sibuk saya mencari ini, ya.
Sampai kita membeli tabung belah, kita tanyakan sama yang jual nggak tahu. Ini pelapis atau tidak? Nggak ada yang tahu. Mungkin Pak Umar juga belum tahu. Karena saya udah cari mutar-mutar. Tahun berapa itu? Tahun 2017 atau berapa? Ketika saya mau ngajar tentang SPT, saya sibuk mencari. Ya, yang pelapis dengan tanpa pelapis apa? Akhirnya saya dapat di blog Irawan Firmansyah, dosen pasca sarjana UI. Saya dapat, saya tanya di blog, alhamdulillah dia jawab. Dia jawab. Kita lihat jawabannya. ini orangnya. Dia jawab. Pak Roni, pengetahuan SPT dengan linear pelapis tidak dipakai di Indonesia. Secara visual bisa dilihat di split phone tadi, tabung belah tadi. Ya, ini mana yang pakai linear dan mana yang tidak. Yang pakai linear ada pembesaran diameter sedikit di tempat linearnya. Maaf, saya pakai istilah linear. Jadi dia kalau tadi dia pakai SPT pelapis dan tanpa pelapis di teori tadi. Dengan teori itu saya tanya ini. Jadi ini jawabannya. Nah, jadi kalau ada pembesaran di tabung belah itu, ya kalau tidak ada, ya faktornya 1 koreksinya. Jadi untung dapat jawaban ini. Kalau tidak bingung nih, saya mau ngajar jawabannya nggak ada. Untung dapat jawabannya. Kemudian apa keterangan dia? Kita baca. Padahal itu baru 5 nih. Ya. Di Indonesia tidak pakai katanya. Katanya nggak pakai. Tapi di luar pakai lah ya. Di luar ada yang di Indonesia di Ya. pakai. Karena yang selama kita jumpai sama aja. Tidak ada yang lebih tebal. Iya. Standar juga ya. Itu dia yang ada. Oke. Jadi kita kembali ke tadi ini. Berarti kita pakai 1 betanya. Ya. Kemudian apakah signifikan nih in SPT lapangan sama in SPT desain? Itu sering Pak Umar, ya. Kawan saya Pak Yamin namanya. Pak Yamin itu ahli struktur di BUMN apa namanya itu? Waskita Karya. Tapi beberapa tahun yang lewat beliau meninggal. Sempat bicara, Pak Roni, saya kalau nggak desain 20 lantai ke atas tidak menantang katanya. Jadi dia bisa desain gedung-gedung tinggi, cuma penyakitnya 1. Saya uji SPT bukan perusahaan asal-asalan, perusahaan di Jawa yang sangat terkenal, hasilnya kok selalu berbeda. Ya, rupanya Pak Yamin belum baca teori ini. Yang tadi ya Pak ya. Belum baca teori ini. Kenapa berbeda? Jadi ini saya ada contoh kasus kenapa dia berbeda. Ini. Ya. Perusahaan A menggunakan peralatan SPT sistem Jepang. Nanti kita akan lihat tuh, tabel-tabelnya saya cari ada di rumah ya, Jepang. Dengan palu donut dan penjatuh otomatis dari tabel 5 diperoleh perkiraan energi 75%. Artinya gini, nanti sebelum saya jelaskan, di sini dia SPT-nya berapa nih? Ini SPT diperoleh nilai N lapangan 10 pada kedalaman 8 meter. Dia ganti perusahaan B. Perusahaan B memperoleh 18 pada kedalaman 8 meter. Ya, jadi perusahaan A ini SPT-nya 10, perusahaan B NSPT 18, cukup signifikan ini, cukup jauh. Jadi itu keluh kesah dia, karena dia membangun di seluruh Indonesia udah cukup banyak. Kenapa perusahaan SPT itu nggak pernah sama? Karena dia penasaran, dia pakai perusahaan lain lagi, dia pakai itu berbeda. Tapi dia nggak pernah ngecek peralatannya seperti apa ya. Nah maka itu, ini kalau kita kaji perusahaan ini dia pakai sistem SWT Jepang 78%. Nanti kita akan lihat 78% itu kenapa. Kemudian lubang bodi 150 ya. Kemudian di sini SPT tanpa pelapis yang digunakan. Sedangkan perusahaan B menggunakan sistem Amerika ya, palu donut dengan penjatuhan ya, tali
Iya, kemudian gelombang keluarnya di sana 150. SPT tanpa pelapis juga. Kita lihat dulu yang ini, ya, yang sistem Jepang ini. Jadi saya dapat tabel jenis SPT di sini. Ini dia. Ya. Ini 78% ini. Jadi ini sistem penjatuhannya nanti ada macam-macam itu. Kalau kita mau lihat ini untuk gambaran aja, ini penjatuhan hammernya macam-macam, maka itu dikategorikan di sistem Jepang, Amerika gitu. Kalau kita kan pakai yang biasa aja, jatuh bebas gitu. Jadi ini dia. Terus di sini persentasenya ini 78%. Yang Amerika tadi katanya yang berapa persen tadi? Yang Amerika 55% ya, atau 45%. Ini dia. Nah, dari tabel inilah ya. Tabel ini dari Skeleton 1986 ya. Kemudian dari sini dianalisis alfa beta gamma tadi. Ini. Jadi diambil nilainya. Ini diambil, kemudian ukuran lubang bor. Nah, ini ya, ini didapat N lapangan, ER per ES, ER ini yang 78%, ER 78%, ES itu yang standar, yang 60. Ya tadi ada standar energinya 60, kemudian alfanya dia ini gamma 1,05. Nah, kemudian di sini ya beta sama dengan 1 ya, alfa 0,95. Setelah dikalikan N design atau N standar 60 ketemu 13 yang ini. Yang ini setelah dikoreksi ya dengan cara yang sama ya, alfa beta gamanya energinya 45, ER-nya diganti 45. Setelah itu di sini 45 per 60 ya, ini 0,95, 1,05, 1 kali ini 18 itu apa nih? Nilai NSPT lapangannya ya, yang ini N lapangan ya, ketemu 13,5. Jadi ternyata dua perusahaan ini menghasilkan NSPT desain yang tidak begitu jauh, satu 13, satu 13,5. Jadi dia terkejut karena menggunakan alat yang berbeda, Pak. Nah, alat berbeda tentu nilainya berbeda. Nah, itu jawaban buat Pak yang minta tadi itu ya. Karena beliau sering nelfon dan